Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Masyarul muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas kata yang selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala melainkan kata syukur, yang ini merupakan bagian dari zikir yang selalu dipanjatkan oleh orang-orang yang beriman, di mana di setiap waktu, di setiap keadaan yang kita lewati, kita selalu memanjatkan kalimat syukur ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan-kenikmatan, baik yang kenikmatan yang kita minta atau kenikmatan yang tidak kita minta. Sedangkan kenikmatan yang tidak kita minta jauh lebih banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dari kenikmatan-kenikmatan atau keinginan-keinginan, kebutuhan yang kita minta. Karenanya kalimat syukur selalu menyertai kehidupan orang-orang beriman, ya. Baik, masyarul muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kesempatan yang mulia ini kita akan kembali melanjutkan kajian pembahasan kita dari dosa-dosa besar yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, di mana kita hari ini insyaallah akan masuki dosa besar yang terakhir, sebelum terakhir ya, 68 dan 69, yaitu dosa makar dan tipu daya. Yang kemudian 69-nya tentang juga termasuk dari dosa besar, yaitu memata-matai orang-orang Islam dan membeberkan rahasia mereka, ya. Di mana pertemuan sebelumnya kita sudah membahas salah satu dari makar dan tipu daya. Di mana dalam pembahasan ini kita akan mengkerucuti, akan lebih menspesifikkan di dalam dua kelompok. Yang pertama orang-orang musyrik dan yang kedua orang-orang munafik, ya. Dan orang-orang musyrik, ya, kita sudah pernah membahas di pertemuan sebelumnya tentang tipu daya, tentang makar, tentang rencana mereka untuk menjatuhkan Islam dan mencelakai Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal, "Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkurullah wallahu khairul makirin." Ya. Ini merupakan kalimat yang Allah Subhanahu wa taala tantang kepada orang-orang musyrik, ya, ketika mereka itu membuat makar, tapi justru makarnya ini malah tidak berhasil, ya, dan menimpa mereka sendiri. Taib, maka di dalam hadis Nabi SAW pun juga sama. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan al-makru wal khadi'atu finnar, makar dan tipu daya itu di dalam neraka. Artinya orang yang suka membuat makar. Ya, makar itu apa bahasa Indonesianya itu? Ya, rencana busuk, tipu daya, ya, hal-hal yang kemudian mendatangkan keburukan, kemudaratan bagi orang lain, makar, ya. Maka kata Nabi SAW, al-makru wal khadi'atu finnar. Ya, makar dan tipu daya itu, khadi'ah itu sebenarnya ya menipu, ya, tipu daya. Dia berada di dalam neraka. Kemudian Nabi SAW juga menyampaikan, la yadkhulul jannah khabbun wala bakhilun wala mannan. Nabi SAW itu menyampaikan ada 3 orang yang enggak akan masuk neraka. Ya. Yang pertama khabbun, yaitu orang yang suka menipu, orang yang bohong. Kalau jualan ini buahnya bagus ya Pak? Bagus.
Antum cobain dulu. Ternyata begitu dijual, ya rasanya ternyata tidak manis dan sebagainya. Ya, ini merupakan ciri-ciri orang yang tidak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga dan justru masuk ke dalam neraka. Yaitu yang pertama adalah penipu. Ya, penipu dalam hal apapun. Ya, tapi kebanyakan kalau kita ini menipu biasanya dalam urusan dagang. Ya, ini celakanya kita kalau menjadikan Islam itu hanya sebatas di dalam tembok-tembok masjid, Pak. Islam nggak menyentuh kantor, Islam nggak menyentuh pasar, Islam nggak menyentuh pendidikan, Islam nggak menyentuh sekolah, Islam nggak menyentuh rumah tangga. Jadi Islam cuma ada di masjid. Ya, kita kalau bilang Islam di kantor, jangan dong. Ini kan kantor. Antum kalau mau ngomong Islam sih itu di masjid. Kalau kita mau ke sekolahan, nggak bisa. Wong sekarang hari ini sekolah itu sudah dijadikan pasar, Pak. Ya, saya pernah beberapa kali sama teman-teman itu menyampaikan ya tentang beberapa misi untuk beberapa sekolah-sekolah Islam, ya. Kemudian mereka mengatakan, aduh Ustadz mohon maaf, ini bukan target market kami. Nah, udah jelas tuh, Pak. Ya, sekolah berarti dijadikan pasar. Oh, kalau kayak gitu ya udah, namanya bukan sekolah, berarti dia ingin mendirikan kan pasar. Ya, bukan tujuan dari marketing kami. Ya, jadi jelas. Yang sekolah mendidik anak di pasar sama di sekolah sama atau beda? Beda. Antum kalau melihat anak-anak yang notabene anak-anak pasar itu cenderung baik atau cenderung buruk? Buruk. Ya, ini celakanya pendidikan kita. Kenapa? Karena nggak dimasukkan oleh Islam. Walaupun ya pendidikan itu ada level Islamnya. Ya, tapi karena Islam itu hanya sebatas di dalam masjid, dalam tembok-tembok majlis nggak keluar dari itu, akhirnya ketika kita belanja di pasar, Islamnya nggak ada, Islamnya nggak masuk. Kenapa? Karena cuma terbatas di masjid. Ya, maka hari ini ketika kita berbicara tentang pengadilan pun sama. Banyaknya korupsi, banyak orang yang kemudian memiliki sejarah korupsi kemudian dibebaskan tanpa syarat. Kenapa? Karena nggak di Islamnya, Pak. Islamnya itu hanya sebatas di dalam masjid. Jadi banyak hari ini ya berkaitan dengan, padahal kita tahu ya, Islam itu bukan hanya ibadah loh. Tapi di situ ada muamalah, ada munakahat, pernikahan hari ini. Yang nggak pakai Islamnya coba. Nah, Islam cuma ada di masjid. Ya. Hal-hal yang kemudian ya bersifat muamalah, jual beli dan sebagainya, itu nggak kemasukan oleh Islam. Ya, akhirnya banyak penipuan, banyak hal-hal yang curang di dalam jual beli kita, ya, para pedagang dan sebagainya. Dulu Umar bin Khattab menyampaikan tidak ada yang boleh memasuki pasar kecuali orang yang sudah selesai belajar fikih muamalah. Coba, Pak. Ya, kalau kita hari ini disyaratkan sama syaratnya Umar, kira-kira hari ini pasar ada gak? Gak ada. Wong kita belajarnya baru bab ibadah itu juga belum selesai, bab ibadah di fikih, ya. Maka Umar memberikan syarat itu, nggak boleh ada yang masuk ke pasar, dalam pasar, karena dulu di zaman Umar ada instrumen pasar juga. Dulu di zaman Nabi itu ada beberapa pasar, ya, yang besar, ada 3 pasar yang besar, ya, pasar Dulmanan sama beberapa pasar yang besar itu, dan termasuk juga pasarnya pasar Yahudi Bani Quraizah. Nabi SAW ketika dulu masuk ke pasar ke Madinah itu kan belum punya pasar. Nabi SAW harus mengikuti aturan dagangnya yang diterapkan oleh orang-orang Yahudi. Ya, Nabi harus berbaur dengan Yahudi dan sebagainya. Tapi nggak lama. Jadi permasalahan kita bukan hanya sekedar tentang halal dan haram. Kalau cuma halal dan haram itu baik, benar, boleh. Tapi kalau kemajuan Islam, kalau dulu Nabi SAW hanya sekedar membicarakan halal dan haram, Nabi nggak punya pasar, Pak. Cuman halal nih haram, boleh halal dan haram. Kalau cuma gitu doang, kita cuma ngikutin pasarnya Yahudi, yang memasok barang orang-orang Yahudi, yang mendatangkan barang, yang menjual orang-orang Yahudi. Kalau Nabi SAW kita tahu dari dulu itu mata pencahariannya kan berdagang, Mbak. Orang-orang Quraisy itu mata pencahariannya berdagang. Dia nggak punya lagi kemampuan lain selain berdagang. Maka ketika datang ke Madinah, hijrah ke Madinah, mereka kan dihadapi dengan mata pencaharian yang berbeda. Orang-orang Madinah nggak seperti orang-orang Quraisy. Mereka mata pencahariannya itu berkebun, para petani. Makanya banyak kebun-kebun di Madinah itu, kebun-kebun kurma dan sebagainya. Maka ketika Nabi SAW dihadapkan pasar, ya, maka yang dibangun oleh Nabi itu instrumennya pertama kali adalah
dua, masjid sama pasar. Karena bagaimanapun muslimin pasti harus pergi ke pasar. Ya, kemudian nanti banyaklah kisah-kisah kemudian tentang Nabi SAW mendirikan pasar. Ini penting sekali. Ya, mudah-mudahan al-hidayah juga bisa menerapkan itu, ya, mendatangkan atau membuat pasar. Karena Nabi SAW itu pertama kali tadi yang dibuat setelah Madinah, datang ke Madinah, yang pertama kali didirikan adalah Masjid Quba. Enggak lama setelah itu Nabi SAW itu memang membolehkan para sahabat itu berbaur dengan pasar. Ada dua pasar yang besar, yaitu pasar Ka'ab bin Ashraf, ya. Kemudian banyak curang, banyak penipuan, banyak riba dan sebagainya di pasar. Kemudian Nabi SAW mendirikan pasar kecil-kecilan di depan mereka. Begitu pasar didirikan oleh Nabi SAW, apa yang terjadi sama mereka, orang-orang Yahudi? Pasarnya Nabi diobrak-abrik, dihancurkan. Kenapa? Karena Nabi mendirikan pasar di tanah orang Yahudi. Ini Pak, repotnya kita kalau mendirikan sesuatu di tanah orang. Kita lagi main bola di tanah orang, Pak. Udah lagi enak-enak main, kemudian disemprit, prit, habis, selesai. Ya, nggak enak. Ya, maka kaum muslimin kemudian memikir. Singkat ceritanya Nabi SAW itu justru membuat pasar yang lebih besar. Pasarnya di Yahudi Bani Quraidah. Ini pasar skalanya itu udah levelnya lebih besar lagi. Ya, Nabi SAW membuat pasar di sana. Kemudian ya jelas orang-orang, makanya ini saya sampaikan Pak, bahwa tentang permasalahan ekonomi bukan hanya sekedar seremonial membuat pasar muslimin gitu ya, 212 misalnya dan sebagainya, tapi tanpa ditumbuhkan rasa apa ya istilah kita ya, rasa kesadaran untuk bermuamalah dengan konsep Islami, itu nggak akan jadi. Maka dulu ketika kaum muslimin dibuat pasar oleh Yahudi, walaupun harganya itu lebih mahal, dibuat oleh orang-orang muslim, ya, tapi mereka tuh mendapatkan atau membuat barangnya ini barang yang lebih yakin. Kenapa? Karena kalau orang-orang itu belanja di pasar Yahudi, dia mendapatkan dua kerugian. Yang pertama, dia nggak tahu nih barangnya baik atau enggak. Yang kedua, harganya lebih mahal. Maka ketika muslimin ini menawarkan pasar, walaupun nih harganya mungkin lebih mahal sedikit, tapi barang yang ini antum pasti menjamin kualitas yang baik. Ini yang ditawarkan oleh pasar muslimin. Maka setelah dibuat itu, barulah banyak orang-orang yang datang ke pasar kaum muslimin. Tapi ini sedikit nih, jadi berbicara tentang pasar nih. Karena di masjid jadi banyak kemudian kita itu juga harus membuat atau menyentuh Islam itu di segala aspek kehidupan, ya, bukan hanya di masjid tapi seluruh kehidupan kita harus mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ini karena tadi enaknya oleh Rasulullah SAW itu kita memiliki panduan dan memiliki contoh, ya, termasuk segala apapun, pendidikan, ekonomi, negara, daulah, bagaimana membuat sebuah sistem itu semuanya itu oleh Nabi SAW sudah dicontohkan. Cuma memang masalahnya kita nggak kenal Nabi gitu ya. Masalah kita nggak mengenal Nabi hanya dalam sebatas yang lingkup yang kecil, ya. Kita hanya tidak membahas itu dalam hal-hal yang lebih besar, yang lebih inti, lebih dan sebagainya. Maka banyak waktu kita kemudian yang terbuang hanya untuk berdebat, hanya untuk kemudian silang pendapat dan sebagainya. Baik. Maka oleh Rasulullah SAW menyampaikan orang yang kemudian tidak mendapatkan jatah masuk surga, atau artinya mampir ke neraka lebih lama, itu adalah yang pertama penipu, yang kemudian wala bakhilin. Ya, bakhil ini orang yang pelit. Pelit dan kikir ini beda. Maka di dalam bahasa Arab ada dua, Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan tentang kalimat pelit, ya. Ada yang bahasanya itu bakhil. Bakhil ini pelit nih Pak. Ada juga namanya syuh. Syuh ini kalau bahasa Indonesia gitu, ini orang ini pelit, tapi pelitnya ini pelit banget Pak. Bener-bener mencengkram hartanya itu bener-bener nggak mau keluar sama sekali. Ya, apa itu istilah kita, kikir ya? Medit ya, pelit banget nih orang. Jadi kalau pelit itu mungkin bakhil kan juga antum bakhil gitu ya, pelit itu artinya. Tapi kalau syuh itu pelitnya tuh bener-bener pelit dia. Bener-bener nggak mau keluar sama sekali hartanya. Ini ada memang orang-orang gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa may yuqah syuhha nafsihi faula
ikahumul muflin. Orang yang kemudian bisa menjaga dirinya itu dari rasa syuh, rasa dia mencengkram harta itu terlalu kuat gitu sampai kemudian nggak mau dikeluarkan. Ada orang kayak gitu, Pak. Pelit dia, nggak pelitnya itu sampai benar-benar pelit, nggak mau kemudian hartanya ini keluar hanya untuk sesuatu yang kecil. Ya, namanya diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dengan kalimat bakhil, tapi dengan kalimat syuh. Artinya pelitnya itu pelit-pelit banget gitu ya. Kemudian yang kedua itu al-mannan. Yang ketiga itu adalah mannan. Al-mannan ini orang yang suka memberi tapi juga suka ngungkit-ngungkit pemberian. Wah, ini musibah sekali, Pak. Ya, orang yang suka memberi dia suka ngasih, tapi di saat yang sama dia juga suka ngungkit. Antum kan waktu itu saya kasih. Antum lupa kemarin udah anak kasih ini. Antum lupa kemarin udah anak kasih gini. Ya, kalimat-kalimat seperti itu tanpa disadari hari ini sering diungkapkan oleh orang-orang yang suka memberi. Ya, itu yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ada dua, antum jangan pernah membatalkan, jangan pernah menghilangkan pahala sedekah kalian ya dengan dua hal. Yang salah satunya itu dengan al-manni. Al-manni itu tadi dia mengungkit-ungkit pemberian. Udah dikasih diungkit lagi, udah dikasih diungkit lagi. Ya kita merasa, Pak, ya, udah dikasih kemudian diungkit-ungkit lagi kan gimana gitu rasanya ya. Mendingan gak usah ngasih sekalian. Jadi besok-besok biasanya udah gak usah lah daripada antum ngasih ngungkit-ngungkit lagi gitu ya. Saya dulu waktu sekolah tuh pernah punya teman kayak gitu, Pak. Saya ingat sekali kalau membaca Al-Baqarah ya tentang orang-orang yang seperti ini, saya ingat langsung sama beliau itu. Ya, dia suka ngasih tapi di saat yang sama suka diungkit sampai orang-orang tuh tahu. Ya. Ini pelajaran sekali. Saya belum pernah mendapati itu di luar sekolah memang ya, tapi dari hal yang seperti ini merupakan sebuah kerugian ya ketika orang itu sudah memberi sesuatu tapi di saat yang sama dia juga mengungkit sesuatu atau di lain waktu dia juga mengungkit ya, maka ini bukan merupakan sebuah kebaikan bagi orang yang suka memberi karena pahala sedekahnya akan hilang ya karena suka mungkit-mungkit. Maka itu ada tiga yang disampaikan oleh Nabi SAW. Yang pertama penipu ya, kemudian orang yang kikir, orang yang pelit, kemudian orang yang suka mungkit-mungkit pemberian. Baik. Kemudian kita akan memasuki dalam makar yang kedua, yaitu makarnya orang-orang munafik terhadap Nabi SAW dan kaum muslimin. Ya, maka orang munafik ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Ini banyak sekali, Pak, ayat yang berbicara tentang munafik. Contohnya kita ngambil dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala misalnya di dalam surat An-Nisa. Ya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang orang-orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Ya, mereka adalah orang-orang munafik. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, di mana mereka itu mencoba untuk menipu Allah. Ya, mencoba untuk menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Lihat. Ya, ini merupakan tipuannya orang-orang munafik. Kalau di pembahasan sebelumnya tentang tipuan orang-orang kafir, ya, orang-orang musyrik, itu mereka menipu. Di dalam surat Ibrahim disampaikan liyazula minhul jibal. Ya, di mana mereka itu menipu sampai ingin menghilangkan gunung, Mbak. Gunung itu ingin dihilangkan oleh orang-orang munafik untuk menjalankan tipu daya mereka terhadap kaum muslimin. Orang-orang kafir dan orang musyrik. Sedangkan orang-orang munafik, ya, mereka bukan hanya menipu kaum muslimin, mereka mau menipu Allah, coba. Ngeri sekali mereka itu. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala disini menyampaikan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum. Mereka ingin menipu Allah tapi justru mereka yang tertipu. Maka enggak heran ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah di ayat di pertama-tama itu setelah Alif Lam Mim itu Allah berbicara dari ayat 8 ya sampai ayat 20. Itu berbicara cuman khusus orang-orang munafik. Ya, wa minan nasi may yu'minu billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum masyurun. Ya,
Wa minan nasi may yu'minu billah, di antara manusia itu ada yang mereka itu beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan juga orang-orang dan juga hari akhir, ya. Wa ma hum bimu'minin, padahal sebenarnya mereka itu enggak beriman. Munafik mereka. Hanya berbicara itu di permukaan, tapi sebenarnya hati mereka itu marot, sakit mereka. Ya, yukhadi'un Allah. Mereka itu membuat khada'. Khada' itu tipu daya. Yukhadi'un Allah walladzina amanu, dan juga orang-orang yang beriman. Ya, di mana wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Di mana mereka itu enggak pernah membuat tipu daya selain mereka membuat tipu daya terhadap diri mereka sendiri. Itu terus berbicara sampai Allah Subhanahu wa taala itu ya membicarakan tentang orang-orang munafik di ayat yang panjang sekali itu, ayat 8 sampai ayat 20. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kondisi mereka, ulaikal ladzina ishtarau dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ya. Ulaika, orang-orang munafik, alladzina ishtarau dhalalata bil huda, yaitu orang-orang yang suka membeli kesesatan ya dengan petunjuk. Jadi artinya petunjuk mereka itu digadaikan untuk kemudian mereka itu mendapatkan kesesatan. Kan aneh. Seperti nanti Allah Subhanahu wa taala kasih perumpamaannya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fama rabihat tijaratuh. Enggak akan pernah beruntung perdagangan mereka. Ya, di mana mereka itu melakukan jual beli tadi ya. Dia menjual keimanan, petunjuk mereka hanya untuk kemudian mendapatkan kesesatan. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fama rabihat tijaratuhum, tidak akan pernah beruntung perdagangan mereka. Wa ma kanu muhtadin. Ini celakanya, di mana mereka enggak akan pernah mendapatkan petunjuk. Maka apa ayat selahnya? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang kondisi perumpamaan mereka, masaluhum kamasalil ladzi istauqada nar. Permisalan mereka itu seperti orang-orang yang suka menyalakan lilin. Ini permisalan yang Allah gambarkan tentang kondisi kaum munafik yang Allah kemudian disebutkan oleh Imam Al-Wahidi, di mana orang-orang munafik itu nanti akan diperlakukan sebagaimana orang-orang yang suka menipu ketika di akhirat kelak, ya. Maka nanti mereka itu akan diberikan cahaya, ya, akan diberikan cahaya seperti orang-orang yang beriman. Lalu ketika mereka itu berjalan melewati sirat, cahaya mereka itu pun dipadamkan, dihilangkan. Ya, jadi gambarannya seperti itu. Jadi ini kondisi kaum munafik ketika berada di akhirat, di sirat nanti. Apa kondisi mereka? Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nar. Permisalan mereka itu seperti orang yang suka menyalakan api, Pak. Ini korek menyalakan api. Falamma adaat ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Ketika mereka itu sudah menyalakan api, sama Allah ditiup, hilang lagi, nyalakan lagi apinya, ditiup lagi, hilang. Sampai kemudian mereka itu berada dalam kegelapan yang mereka itu tidak sama sekali bisa melihat. Jadi kegelapan ini benar-benar la yubsir. La yubsir itu kondisi yang memang kita tuh benar-benar gelap, Pak. Ya pernah kita benar-benar gelap sama sekali, nggak ada cahaya, yang kita mau jalan aja, walaupun di rumah kita kan suka merembet gitu. Kondisi yang benar-benar sangat gelap, tidak ada lagi cahaya. Ya maka kondisi ini juga Allah Subhanahu wa taala kemudian ya sampaikan di dalam surat Al-Hadid, ya. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Hari, yaitu pada hari kiamat, tempat ketika kondisi kaum muslimin dan mukminat, ya, mereka itu yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim, mendatangi. Jadi nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya yang kemudian cahaya ini akan diambil oleh orang-orang beriman, ya. Dan mukminat, ya, mukmin dan mukminat, kemudian cahayanya itu ada di dalam baina aydihim, di depan mereka, wa bi aymanihim, di samping kanan mereka. Busyrakumul yauma jannatin tajri min tahtihal anhar, ya. Dan ini menjadi sebuah kabar gembira bagi orang-orang
yang beriman untuk memasuki surga mereka. Karena ini berbagaimanapun cahaya ini untuk memandu orang-orang beriman itu melewati sirat, Pak. Ya, sirat yang gelap, ya, tidak ada apapun, kemudian bawahnya neraka. Kalau kemudian tidak dipandu dengan cahaya, tidak dipandu oleh petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, celaka. Mesti ada kesandung, mesti tergelincir masuk ke dalam neraka. Ya, maka ini kemudian digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi, ya, orang-orang yang dia mendapatkan petunjuk dan dengan petunjuk itu dia bisa selamat sampai masuk ke dalam surga. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam kondisi yang seperti itu, ya, ketika kaum muslimin sudah mendapatkan cahaya, sudah berada di dalam cahaya mereka, kemudian mereka mulai berjalan perlahan karena ada cahaya. Ya, maka di dalam bab tentang wudu, ya, kita disunahkan oleh Nabi SAW itu untuk memanjangkan basuhan wudu kita. Ya, bukan hanya kalau misalnya kita di tangan, maka jangan cuma sampai di siku, tapi dia juga sampai ke bahu, ya, untuk memanjangkan. Kenapa? Karena nanti air bekas wudu kita itu akan merupa cahaya yang kemudian menerangi kita di akhir kiamat. Ya, kalau sampai kaki jangan pelit, Pak. Kaki jangan cuman dibasah-basahin doang, ya. Famsahu, dia diusap itu, ya, dibasuh, ya, bukan cuman dibasahin gini dia. Namanya disiram itu. Ya. Jangan cuman disiram, dia tapi juga dibasuh. Basuh sampai lutut. Kalau enggak sampai mata kaki, ya. Itu karena bekas dari, ada dalam satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kalau nggak salah itu disampaikan oleh para ulama, di antaranya dalam kitab Umdatul Ahkam, dalam kitab hadis, ya, tentang dari Abi Hurairah, di mana mereka itu para sahabat ketika dulu berwudu, muhajjalina min asaril wudu, mereka itu kemudian berwudu dan kemudian wudunya ini dilebihkan, ya, dipanjangkan, karena dia nanti akan merupa cahaya yang dinikmati sinar dan cahayanya itu pada hari kiamat oleh orang-orang yang beriman, ya. Maka ketika orang-orang beriman ini sedang menikmati cahaya mereka, yang sedang menuntun mereka untuk melewati sirat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kemudian menggambarkan yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unduruna naqtabis min nurikum. Pada hari ketika orang-orang munafikun, orang munafik laki-laki dan munafiqat, laki-laki munafik dari perempuan, mereka berkata lil ladzina amanu, mereka berkata kepada orang-orang yang beriman, apa yang mereka katakan? Unduruna naqtabis min nurikum, tunggu kami, kan cahaya mereka tadi udah padam, Mbak. Cahaya mereka udah padam, udah nggak ada lagi di sirat itu, mereka udah nggak percaya. Mereka bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, cahaya mereka tuh hanya bersisa sampai di ujung kaki yang jempol. Cahaya mereka tuh hanya terakhir di ujung kaki tuh, di jempolnya itu, di ujung kakinya ini, sisa cahaya mereka. Coba, gimana mau berjalan? Mereka nggak punya cahaya. Maka apa yang mereka katakan? Unduruna, tunggu kami. Naqtabis min nurikum, kita ingin, ya, mengambil cahaya dari kalian. Ya, kami ingin numpang cahaya dari kalian. Apa kata orang-orang beriman? Qila rji'u wara'akum, antum kembali ke belakang. Antum balik aja lagi ke belakang. Faltamisu nuro, antum coba cari ke belakang, ya. Cari cahaya yang dulu ketika antum di dunia, antum kan suka berpaling dari syariat. Antum diajak segini nggak mau, antum diajak ini nggak mau. Karena orang-orang munafik ini secara zahir mereka susah membedakan, Pak. Karena mereka secara zahir ini orang beriman, sholat sama Nabi, ikut perang aja sama Nabi, Pak. Ikut perang sama Nabi, perang Uhud itu. Beberapa orang munafik tuh ikut. Ya, tapi ketika mereka diminta untuk menjalankan apa yang lebih dalam dari syariat, mereka menolak. Ya, mereka enggan karena di dalam hatinya itu terhadap syariat ini memiliki rasa sakit, penyakit, ya. Maka orang-orang beriman, farji'u qila rji'u wara'akum, kembalilah kalian ke belakang, faltamisu nura, carilah kalian di belakang cahaya-cahaya kalian. Faduriba bainahum bisuril lahu bab
batinuhu fihi rahmah wa dhahiruhu min kibalihil adab. Ya, di mana mereka itu justru ketika kembali ke belakang, faduriba bainahum bisuril lahu bab. Ada pemisah tembok yang membedakan mereka. Maka di dalam surat Al-A'raf itu disebutkan wa bainahuma hijab, ya. Wa 'alal a'rafi rijalun dan sebagainya. Dalam surat Al-A'raf itu disampaikan di antara mereka itu nanti ada hijab. Yang hijab ini menghalangi mereka dari penglihatan mereka ke dalam surga, yang kemudian mereka itu hanya melihat dalam kondisi neraka. Ya, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan faduriba bainahum bisuril lahu bab, batinuhu fihi rahmah, di dalamnya itu ada rahmah, wa dhahiruhu min kibalihil adab, dan kemudian di depannya itu, di luarnya itu ada adab dari Allah Subhanahu wa taala, neraka, ya. Kemudian orang-orang munafik ini menyampaikan yunadunahum, ya, orang-orang munafik itu memanggil orang-orang yang beriman, alam nakum ma'akum, bukankah kami dulu itu bersama kalian? Kami dulu sholat bareng. Bukankah kami dulu pergi berangkat berjihad bersama kalian? Bukankah kami dulu bermain bersama, ya, jual beli bersama, melakukan hal-hal itu bersamaan? Maka mereka mengatakan alam nakum ma'akum, bukankah kami itu dulu bersama-sama? Qalu bala, benar, kita memang dulu bersama-sama, walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa ghurratkumul amani hatta jaa amrullahi wa ghurrakum billahil ghurur. Ya, benar, memang kita tuh dulu bersama-sama. Walakinnakum fatantum anfusakum. Akan tapi kalian itu membuat diri kalian itu justru terjatuh ke dalam fitnah. Wa tarabbastum, ya, wartabtum wa ghurratkumul amani hatta jaa amrullahi wa ghurrakum billahil ghurur. Akan tapi kalian itu tertipu dengan angan-angan mereka, dengan angan-angan kalian, sehingga ketika kalian itu dihadapkan oleh hal-hal yang melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, kalian justru melakukan itu, dan justru kalian berpaling dari rahmat Allah, berpaling dari apa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kalian dengan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah yang kemudian dikondisikan oleh orang-orang munafik ketika mereka itu berbicara atau meminta kepada orang yang beriman itu cahaya-cahaya mereka. Yunadunahum. Ya, mereka itu memanggil orang-orang mukmin. Ya, tapi orang-orang mukmin itu justru mengingatkan mereka kembali tentang apa yang mereka pernah lakukan ketika mereka berada di dunia. Walakinnakum fatantum anfusakum. Ya, tapi kalian itu mencelakakan diri kalian sendiri. Ya. Wa tarabbastum, dan kalian itu hanya menunggu, wartabtum, dan meragukan janji Allah Subhanahu wa taala, ya, wa ghurratkumul amaniyu, dan kemudian kalian itu tertipu dengan amani tipu angan-angan, ya, angan-angan yang mustahil kemudian mereka itu mendapatkan angan-angan mereka. Maka di dalam bahasa Arab, ya, itu ada dua harapan. Ada yang namanya roja. Ya, roja ini merupakan harapan yang kita itu kemungkinan besar bisa mendapatkan. Ya, arju, kalimat roja itu kemungkinan besar kita menginginkan harapan apa. Ya, itu disebutnya dengan roja. Ya, sesuatu yang nggak ada mustahil, pasti kita akan mendapatkan, insya Allah. Ya, kalau nggak di dunia masih di akhirat. Tapi juga ada namanya al-amani. Ya, aman ini merupakan sesuatu yang mustahil oleh manusia untuk mendapatkannya. Maka digambarkan untuk menjelaskan kalimat amani ini, kalimatnya itu pakai laita. Maka di dalam akhir surat An-Naba, Allah Subhanahu wa taala kan menggambarkan, ya laitani kuntu turaba. Ya laita, mustahil. Dia berharap, ya seandainya kami hanya, ya, ini sebongkah tanah, hanya menjadi tanah. Itu kan kalimat sesuatu yang mustahil. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menggambarkan itu dengan kalimat laita, yang sesuatu yang tuh nggak akan pernah mungkin bisa terjadi. Kalau saya minta bakal kembali lagi usia kita muda lagi, bisa, mustahil. Maka itu disebutnya sebagai laita. Tapi ada namanya roja.
Ya, yang roja ini ketika kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mesti Allah kabulkan. Walaupun memang mungkin dalam waktu yang lama, atau mungkin nanti diganti di akhir, atau mungkin diganti dalam bentuk yang lain. Adapun amani, ya ini merupakan sesuatu yang angan-angannya ini mustahil. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang angan-angannya orang munafik, Allah menyampaikan wa gurratkumul amaniyu. Mereka itu tertipu dengan angan-angan mereka. Hatta jaa amrullahi, sampai kemudian ya datang ketetapan Allah, waja'akum hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahil ghurur, ya sampai kemudian datang ketetapan Allah dan setan ya datang untuk memperdaya kalian dari ketetapan Allah. Ya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat terakhirnya menyampaikan fal yauma la yu'khadhu minkum fidyatun wala minal ladzina kafaru. Maka pada hari ini tidak akan diterima lagi tebusan dari mereka, yakni taubat mereka maksudnya dari Allah. Wala minal ladzina kafaru. Begitu juga dengan orang-orang yang kafir. Ya ma'wakumun naru hiya maulakum wa bi'sal masir. Itu merupakan tempat seburuk-buruk kalian ketika kalian itu berada di dalam neraka. Kondisi orang-orang munafik yang Allah gambarkan banyak di dalam Al-Qur'an. Bahkan bukan hanya itu, Allah menjadikan satu surat khusus berbicara tentang orang munafik, namanya surat Al-Munafikun. Ya, khusus, bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menjadikan ya sebuah surat namanya itu hanya sembarangan, tapi mesti harus memiliki filosofi dan nama, ya, atau kemudian memiliki makna yang sangat dalam, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah nama di dalam surat di dalam Al-Qur'an, ya. Maka ini merupakan sebuah kerugian ya bagi orang-orang munafik yang kemudian mereka itu mencoba untuk melakukan tipu daya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru mereka itu tertipu dengan angan-angan mereka sendiri, ya. Maka beberapa hal yang tadi kemudian kita mendapatkan pelajaran dalam dosa besar ini, diantaranya tadi kita harus memanjangkan ya wudu kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah qurran muhajjalina min atharil wuju. Ya, pada di mana nanti umatku pada hari kiamat, ya, mereka itu akan datang gurron muhajjalina min atharil wuju. Putih bercahaya disebabkan karena bekas wudu mereka. Ya, maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan faman istata'a minkum an yutila gurratahu falyaf'al. Maka siapa yang mampu untuk memanjangkan ya basuhan wudunya, falyaf'al, maka silakan dilakukan, ya. Karena itu yang kemudian mendapatkan cahaya kita yang akan bersinar, yang membuat atau menjadi penolong kita yang berupa cahaya di akhirat kelak. Baik, itulah kemudian dua hal yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam hal tipu daya orang-orang musyrik dan tipu daya orang-orang munafik. Kita kalau berusaha untuk membuat makar terhadap kaum yang beriman, orang-orang muslim, buat tipu daya dan sebagainya, itu juga termasuk dari bagian ciri-ciri yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Ya, karena ini merupakan sebuah dosa besar yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran maupun disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis tentang kondisi orang-orang yang suka melakukan dosa-dosa besar. Di antaranya adalah orang-orang munafik dan orang-orang musyrik. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari perbuatan-perbuatan mereka, sehingga kemudian tanpa sadari kita melakukan hal-hal apa yang mereka lakukan. Baik, masyaallah muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, ya, di dalam dosa besar yang ke-69, ini tinggal satu lagi dosa besar, Pak. Yang ke-69 tentang memata-matai orang Islam dan membeberkan rahasia mereka, ya. Tentang memata-matai orang Islam, ya, dan membocorkan rahasia orang-orang beriman yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan banyak di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, contohnya ketika tentang ada seorang sahabat namanya tuh Hatib bin Abi Balta'ah. Ini seorang sahabat Nabi SAW yang dulu tuh pernah ikut perang Badar.
Ini kisahnya itu nanti insya Allah kita sampaikan. Di mana yang pertama ini Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberi kabar kepada kita tentang ya kondisi orang-orang yang orang-orang Muslim, tapi dia suka membocorkan rahasia-rahasia yang disampaikan oleh Nabi SAW atau kaum muslimin di dalam masjid mereka. Maka perlu kita sampaikan kembali, di mana pada waktu itu fungsi masjid, ya, itu diantaranya oleh Nabi SAW itu dibuat untuk rapat militer. Ya, Nabi SAW itu dulu ketika membuat sebuah strategi di perang Uhud misalnya, dan termasuk perang Badar. Perang Badar belum ada ya. Perang Uhud, ya, Nabi SAW itu memanggil para sahabat untuk mereka itu berkumpul di dalam Masjid Nabawi, membicarakan tentang strategi dan rapat militer yang akan mereka lakukan atau yang akan mereka hadapi terhadap orang-orang kafir musyrik Mekah. Ya, maka di antara fungsi masjid, ya, itu adalah untuk membuat rapat militer. Tapi ternyata di antara masjid-masjid yang lain ada namanya Masjid Diror, yang Allah kemudian sampaikan di dalam surat At-Taubah tentang masjid yang di fungsinya itu, di antaranya itu kemudian Allah SWT sampaikan wa irsodan, tentang irsod itu teropong, artinya untuk memata-matai kaum muslimin. Jadi memang ada masjid yang dibangun itu fungsinya itu untuk memata-matai kaum muslimin, ya. Dan itu bukan sekarang doang, ya, tapi juga dari dulu masjid dibangun bukan untuk ibadah dan sebagainya, bukan untuk dibangun untuk mengagungkan, meninggikan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala, tapi justru untuk memata-matai kaum muslimin. Itu namanya Masjid Diror. Ya, kita makanya hari ini ada bahkan di Mesir, ya, itu membuat sebuah peraturan, ya, orang setelah sholat itu masjid harus ditutup. Jadi setelah salam, salat sunnah sebentar, itu nggak lama pasti masjid langsung dikunci, bukan ditutup, dikunci, ya. Dan nggak diperbolehkan orang, ya, jangankan buat kajian seperti ini, Pak, ya, itu buat zikir, buat ngobrol-ngobrol itu biasanya terbatas, ya. Maka itu merupakan kondisi kaum muslimin, ya, kondisi kaum muslimin di berbagai negara yang notabene itu negara perang. Maka kalau hari ini Indonesia ingin menerapkan seperti itu, ya, setelah sholat nggak boleh lagi ada aktivitas, ya, zikir dan sebagainya dilarang, masjid semuanya itu harus dikunci. Ya, ini kan sebuah musibah yang mereka itu takut terhadap tipu daya dan makar strategi yang dicanangkan oleh kaum muslimin yang berada dalam masjid. Maka pasti yang ditutup tuh masjidnya dulu, Pak. Nanti kalau kita mau melihat di masa depan terhadap orang-orang yang takut terhadap kebesaran Islam, kemajuan Islam, mesti yang dibombardir, mesti yang dikerdilkan pertama adalah masjid. Masjidnya dibuat ini, masjidnya diatur. Antum kalau khutbah nggak boleh khutbah pakai tema ini. Temanya dibatasi. Antum kalau ceramah nggak boleh ngebahas ini. Kenapa? Karena dibatasi. Kenapa? Karena mereka takut. Kemajuan Islam itu masih dari masjid. Ya, ketika kaum muslimin itu sudah kembali ke masjid, itu merupakan ciri yang pertama dari kemajuan Islam itu dari masjid itu. Ya, minimal masjid itu memberikan ya sumbangsi yang sangat besar terhadap masyarakat yang berada di sekitarnya. Ya, maka yang pertama pasti dikerdilkan itu mesti masjidnya dulu. Ya. Maka ini merupakan sebuah dosa besar, ya, yang ketika memata-matai orang Islam dan juga membeberkan, apalagi sampai membocorkan. Memata-matai aja merupakan hal yang tidak diperkenankan, apalagi sampai membocorkan rahasia mereka. Dan seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ini terjadi di zaman Nabi SAW terhadap seorang sahabat yang namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Ini seorang sahabat Nabi SAW dari perang Badar. Perang Badar itu Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyampaikan, ya, if'alu ma syi'tum, ya, lakukanlah apa yang kalian inginkan, karena sungguhnya kalian itu sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, termasuk diantaranya adalah Hatib bin Abi Balta'ah. Ya, maka singkatnya ini sebenarnya memiliki prolog, ya. Ada beberapa latar belakang yang kemudian menjadikan Hatib bin Abi Balta'ah ini melakukan pengkhianatan kepada Nabi SAW. Ini tepatnya pada tahun 7 Hijriah, yaitu di dalam peristiwa
Sulh Hudaybiyah. Ya, itu ada banyak poin-poinnya. Ya, di antara itu kan tidak boleh bersengketa antara artinya gencatan senjata orang-orang musyrik dan orang-orang kaum muslimin. Ya. Nah, kemudian ketika terjadi gencatan senjata ini, kemudian ada dari kedua belah pihak, artinya ada dari beberapa suku yang menjadi sekutu bagi kaum muslimin dan sekutu bagi orang-orang musyrik, mereka berperang. Artinya mereka itu sudah melanggar apa yang sudah mereka janjikan di dalam perjanjian Hudaybiyah ini pada 7 Hijriah. Maka Nabi SAW itu memerintahkan, ya, atau Nabi SAW itu membuat sebuah strategi dengan menyuruh para sahabat untuk siap-siap berperang, tapi Nabi SAW itu nggak memberitahu kemana dia akan berperang. Ini diantara bentuk strategi yang Nabi SAW terapkan di dalam militernya, di mana Nabi SAW itu nggak pernah ngasih tahu biasanya kita mau berangkat kemana. Jadi cuman siap-siap kita mau perang. Perang kemana? Nggak dikasih tahu. Ya, supaya apa? Supaya nggak bocor informasi nanti yang akan sampai kepada musuh. Itu nanti banyak, Pak, di dalam peperangan Nabi. Nabi SAW itu nggak pernah ngasih tahu kita mau berangkat kemana. Nah, termasuk diantaranya perang ini. Ya, namanya Fathu Makkah. Ya, kita udah tahu dulu karena sudah dijelaskan sama Sirah, ya. Jadi sudah dapat spoiler. Tapi artinya Nabi SAW ketika mau berangkat perang, di antara strategi Nabi SAW, Nabi nggak pernah memberitahu kemana dia akan berperang. Maka Nabi SAW itu menyuruh Aisyah untuk menyiapkan pakaian perang, untuk menyiapkan perlengkapan perang. Yang ini disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim di Jauziyah dalam kitab Al-Jami' li Siratin Nabi, ya, tentang bukunya tipis itu, Pak, tentang sirah-sirah Nabi SAW. Itu dijelaskan bagaimana Nabi SAW itu kalau mau berangkat perang, itu perlengkapannya itu dijejer sampai banyak. Seperti kita mau naik gunung. Kita kalau mau naik gunung itu kan perlengkapannya sebelum masuk ke carrier itu kan dijejer dulu, ya, ada tenda, ada sleeping bag, ada ini semua dijejer baru kemudian dimasukin. Nah, Nabi SAW itu kita mau perang juga sama. Nabi SAW itu meminta Aisyah, itu pedang 9 dijejerin tuh, Pak, semuanya 9. Ya, pakaian semua diselesaikan, ini semua dijajar semua seperti itu. Begitu selesai, nanti Nabi tinggal milih, ini di bawah, ini di bawah, ini di bawah. Ya, pedang Nabi SAW itu ada 9 disampaikan itu. Ya, jadi Nabi SAW itu memang hidup sederhana. Tapi untuk dalam kondisi jihad, Nabi SAW itu nggak sederhana dengan para sahabat. Mereka punya perlengkapan yang ketika mereka digunakan untuk berperang, itu mereka punya memang perisai, baju besi yang Nabi SAW kemudian gadaikan nanti di akhir hayat, ya, kepada orang-orang Yahudi, baju besi Nabi SAW. Ya, itu kemudian dibahas oleh para ulama tentang harta-harta Nabi SAW juga sama. Ya, taib. Maka kemudian di sini Nabi SAW itu memerintahkan Aisyah untuk menyiapkan perlengkapan Nabi SAW itu untuk berperang. Ya, kemudian Abu Bakar ini kan heran. Abu Bakar ini sahabat Nabi SAW yang paling dekat, sekaligus mertuanya Nabi SAW. Tapi kok sekelas Abu Bakar aja nggak tahu. Maka Abu Bakar mencoba untuk mencari tahu kemana kita akan berperang kepada Aisyah, anaknya. Ya, apa katanya Aisyah? Kemudian Abu Bakar kan datang ke tempatnya Aisyah. Kemudian antum lagi ngapain? Kita lagi yujahiz, kita lagi menyiapkan untuk berperang. Maka di sini Aisyah ini bingung. Loh, kenapa antum ada di sini? Seharusnya antum juga lagi menyiapkan perang. Kita mau perang. Ya. Oh, katanya Abu Bakar, memang kita mau perang kemana? Aisyah cuman diem, nggak ngasih tahu. Kemudian kata Abu Bakar, apa kita akan berperang? Ada apa kita akan berperang jauh? Dibilang iya. Tapi Aisyah itu tidak membocorkan, karena yang dipandang oleh Abu Bakar, masa Nabi SAW nggak ngasih tahu istrinya? Wong kita kalau mau pergi, Pak, mau pergi jauh, kan kita suka nyuruh istri, tolong dong sampai siapin baju-baju. Kan pasti istri nanya, emang mau kemana? Kan kita jawab, ya, mau ke sini. Kalau nggak jawab pasti marah, ya. Makanya sama Aisyah itu nggak dikasih tahu, karena ini salah satu bentuk strategi yang disampaikan oleh Nabi SAW agar kemudian tidak bocor. Tapi singkat ceritanya ini sudah pada siap semua, sudah berangkat. Kemudian sudah Nabi SAW itu berangkat ke Makkah karena untuk melakukan peristiwa Fathu Makkah, ya, pada tahun 8 Hijriah nanti. Maka pada saat itu Nabi SAW itu kemudian berangkat, dan Nabi SAW itu baru memberitahu bahwa kita ini menuju ke Mekah. Di itu para sahabat itu sangat senang, karena mereka itu setelah sekian lama, berarti sudah berapa tahun itu para sahabat itu kemudian, ya, tidak kembali ke Mekah,
Ya, dan hari ini kemudian kembali ke Mekah untuk menjalankan satu misi, ya, untuk membebaskan Mekah dari orang-orang kafir. Dan perlu kita ketahui bahwa orang-orang kafir pada waktu itu sudah tidak memiliki kekuatan sama sekali. Mereka tuh sudah menjadikan kaum muslimin itu sebuah kesatuan, sebuah daulah yang sangat besar yang kemudian tidak mudah untuk dikalahkan, ya. Maka begitu kaum muslimin sudah siap untuk berangkat ke Mekah, nah ini ada Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah ini menulis surat, ya, menulis surat yukhbirukum, ya, menjelaskan di dalam surat itu kepada orang-orang kafir Quraisy tentang berapa jumlah pasukan yang dibawa oleh Nabi, mau kemana, mau ngapain, ya, dan hal-hal apa saja yang kemudian dibocorkan oleh Hatib bin Abi Balta'ah, ya, kepada orang-orang Quraisy. Kemudian Hatib bin Abi Balta'ah ini menulis surat, dan suratnya ini tentu nggak dibawa langsung karena dia harus kembali ke pasukan. Karena Nabi SAW itu pasti ngecek pasukan kan. Ini jangankan pasukan, Pak. Nabi lagi sholat aja suka ngecek, ya. Jadi setelah sholat itu Nabi kadang suka ngelihat para sahabatnya ini kemana, kok nggak hadir gitu ya. Ini kemana kok absen? Kenapa para sahabat ini kok nggak ada? Kemudian coba ditanya dia lagi sakit atau enggak. Itu lagi dalam sholat itu, apalagi dalam pasukan. Pasukan Nabi SAW itu ngecek, memonitor semuanya, mengontrol para sahabatnya itu, ya, yang hadir atau yang enggak ada, yang kemudian yang ikut dan sebagainya, dikontrol. Nah kalau Hatib ini keikut dalam pasukan, pasti Nabi curiga, ya. Maka kemudian Hatib bin Abi Balta'ah menulis surat ini, kemudian diletakkan atau diberi kepada wanita, ya, namanya Saroh. Yang wanita ini kemudian ditugaskan oleh Hatib untuk menyampaikan surat ini kepada orang-orang Quraisy. Jadi artinya si Hatib ini ingin mencoba membocorkan, ya, dari strategi yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kemudian ya nggak lama, kemudian Nabi SAW itu mendapatkan wahyu, karena memang sudah tidak ada lagi, orang manusia nggak ada yang tahu semuanya, Pak. Ya sudah nggak ada lagi yang tahu. Hatib ini main halus sekali, main bersih sekali, nggak ada yang tahu sama sekali dari kaum muslimin, kecuali sampai kemudian diberitahukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti turunnya surat Al-Mumtahanah. Nanti ada empat ayat yang kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena hanya Hatib, ya, karena Hatib bin Abi Balta'ah. Kemudian ditulis oleh Hatib, kemudian diberikan kepada perempuan, dan perempuan ini, si Sarah ini, kemudian berjalan, ya, dan dia juga berjalan dengan sangat ketakutan, dengan sangat khawatir akan diketahui oleh kaum muslimin. Maka kemudian malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad SAW dan memberitahu ada yang membocorkan tentang rahasia ini. Kemudian Rasulullah SAW itu nggak bisa langsung menyidang si Hatib, karena Nabi SAW itu nggak punya bukti. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi SAW menyuruh dua orang, yaitu Zubair bin Awam, ya, dan Abu Tolha. Ya, ini kemudian diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengejar wanita ini, karena waktu itu Madinah itu cuma beberapa pintu, ya, ada pintu selatan dan beberapa pintu yang lain untuk kemudian masuk ke dalam Madinah. Ya, maka dua sahabat ini diperintahkan Nabi SAW itu untuk masuk ke lewat pintu selatan, yang kemudian itu nanti akan lebih mudah menuju ke Mekah. Ya, jadi begitu menyuruh si Abu Tolha, kalau nggak salah, dengan Zubair bin Awam ini diperintahkan oleh Nabi SAW itu untuk mengejar wanita ini sampai kemudian bertemu. Wanita itu banyak, Pak. Ya, kemudian harus dilihat mana nih perempuan yang memiliki kecurigaan, yang memiliki gerak-gerik yang aneh. Kemudian ada wanita berkuda yang menuju jauh dari Madinah, ingin keluar dari Madinah. Kemudian dikejar sampai kemudian diinterogasi. Ya, diinterogasi, nggak mau ngaku dan sebagainya. Kemudian kata Ali kalau nggak salah, Ali bin Abi Thalib, bukan Abu Thalha, ya, Ali bin Abi Thalib. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib menyampaikan, sungguhnya Rasulullah SAW itu nggak mungkin berbohong. Sungguhnya Rasulullah SAW nggak mungkin berbohong dan nggak mungkin membuat hal yang bohong kepada kita. Artinya nggak mungkin menyuruh kita untuk hal-hal yang sia-sia. Udah langsung aja kasih di mana surat itu. Ya, kemudian sudah dipaksa, kemudian katanya Ali, kalau antum masih nggak mau ngasih, kita yang langsung menggeledah, karena bagaimanapun itu kan perempuan, yang muslimah itu izzah dan kehormatan itu sangat dijaga. Maka Ali bin Abi Thalib kemudian melakukan atau membuat kalimat final, kalau antum nggak segera ngasih, kita langsung geledah, karena perempuan itu sudah tahu, Pak, ya, konsekuensi dan terjadinya seperti ini. Maka perempuan ini menyuruh,
ya Zubair bin Awam dan Ali bin Abi Thalib untuk berbalik badan karena dia menaruhnya tuh di tempat yang sangat inti, di rambutnya kalau nggak salah, di belakang sini ya. Kemudian dia harus membuka dan setelahnya selesai kemudian diberikan kepada Ali dan kepada Zubair. Kemudian Ali dan Zubair ini membawa kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW itu kemudian memanggil Hatib bin Abi Baltah. Itu ya kita tahu Pak, seorang sahabat yang udah geram itu. Siapa? Berarti ini mereka Umar bin Khattab tuh udah pengen dakni yadrib unuqah. Ya Rasulullah, udah biarkan saya penggal aja nih kepala orang yang beriman ini. Apa kata Nabi SAW? Sabar. Bukankah Hatib bin Abi Baltah ini termasuk dari orang yang mengikuti perang Badar? Ya, maka sama Nabi SAW itu ditanya dulu. Ditanya tentang kondisinya Hatib. Kenapa antum kok ya, membocorkan strategi ini kepada orang-orang kafir? Apa katanya Hatib? Ya Rasulullah, sesungguhnya saya dan keluarga saya itu tidak memiliki kerabat dari orang-orang kafir Quraisy. Karena kan yang bergabung dalam kondisi dalam pasukan Nabi SAW itu kan gak semuanya orang muhajirin. Ada orang-orang Ansor yang mereka itu secara nasab mereka nggak punya hubungan kerabat dengan orang-orang yang berada di Mekah. Maka karena Hatib ini khawatir, takut terhadap apa yang nanti akan menimpa keluarganya, kerabat yang ada di Mekah yang ditahan oleh orang-orang kafir Quraisy, maka Hatib ini ya ngasih sogokan, biar nih saya kan ngasih ini, coba tolong bebasin keluarga saya, gitulah kurang lebihnya. Tapi ternyata tidak keburu sampai kepada Quraisy, ya, karena sebelumnya Rasulullah SAW itu dalam perang ini, dalam perang Fathu Makkah, Nabi SAW itu berdoa. Ini suatu doa khusus yang Nabi SAW itu panjatkan, ya Allah tolong jaga strategi ini jangan sampai ketahuan sama musuh, jangan sampai kedengaran sama musuh. Ya, karena itu banyak mata-mata dan sebagainya. Nah, akhirnya barulah kemudian diijabah doa itu dengan menyelamatkan Hatib bin Abi Balta'ah ya dari kondisi orang-orang munafik yang membocorkan strategi Nabi SAW karena ketahuan dari wahyunya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi maka itu merupakan ya kisah sedikit dari Hatib bin Abi Balta'ah yang dia itu memata-matai orang Islam. Ya, dan kemudian membocorkan strategi dari Nabi SAW di dalam perang Fathu Makkah. Ya, maka kemudian tidak terjadi kebocoran informasi ini sampai kemudian Nabi SAW itu berhasil yang membebaskan Mekah dari kesyirikan pada tahun 8 Hijriah. Walau alam bisawab, ya ini merupakan dosa besar yang sebelum terakhir, ya, di mana pada pertemuan selanjutnya insyaallah kita akan menutup ya kajian pembahasan kita ini dengan dosa besar yang ke-70, dosa besar yang terakhir, yaitu mencela salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang insyaallah setelah kita menyelesaikan dari kitab dosa-dosa besar-besar ini, maka insyaallah kita kayaknya akan memasuki kajian baru dari kitab Riyadhus Shalihin. Sudah ada yang membahas kitab Riyadhus Shalihin? Sudah ada belum? Belum ada. Maka insyaallah kita setelah ini akan memasuki dari hadis-hadis yang kemudian dicantumkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.